Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini, dan karena memang banyak juga yang bertanya sama saya, dan kebetulan di kandang saya atau orang-orang bilang greenhouse gitu ya, nggak greenhouse juga sih, lebih tepatnya ini ya kandang tanaman hias lah ya. Di kandang saya ini kebetulan lagi banyak stok untuk bibitan atau biji dari anthurium. Nah, banyak orang-orang yang bertanya juga, subscriber ataupun yang menonton video saya, banyak juga sebelumnya bertanya, Bang, cara ngerawat bibit tuh yang baik tuh gimana sih gitu ya, dan apa sih Bang kiat-kiat atau cara-caranya gitu yang untuk merawat supaya bibitan tuh bisa bagus gitu. Nah, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu, dan kebetulan karena saya istilahnya objeknya pun atau bahan kontennya pun ada, oleh karena itu saya sekarang akan membahas tentang serba-serbi cara perawatan bibit dari jemani anthurium. Tidak hanya jemani saja, karena di sini saya ada beberapa jenis bijian anthurium ya kawan-kawan. Untuk diketahui, barisan depan ini nih, ini semuanya adalah bijian dari anthurium kuping gajah. Udahlah, kita nggak usah pakai bahasa-bahasa Latin yang sok keren-keren gimana kali lah gitu ya. Kita pakai yang kita tahu aja, karena terus terang aja kawan-kawan, saya pun belajar tahu dan mengetahui tentang tanaman hias ini secara otodidak, dan saya bukan dari kalangan akademisi ya, yang benar-benar belajar. Cuman dulu waktu SMA saya kebetulan pernah ambil jurusan biologi, berarti ketahuan banget saya udah tua banget ya. Oke, sekarang cara-cara untuk memelihara dari bijian ini. Untuk diketahui, cara perawatan bijian anthurium itu tidak seperti anthurium yang sudah mulai beranjak besar ya. Dalam artian kata, ini benar-benar masih kalau kawan-kawan lihat ini masih dari mulai yang satu daun. Tak dulu, nggak kelihatan nih, kemeng. Oh, kacamata ya kan. Jadi ini mulai dari yang satu daun seperti ini kawan-kawannya. Ini masih satu daun. Jadi ini bervariasi sekali dari mulai yang satu daun sampai yang dua daun, karena pada saat penyemaiannya itu anthurium itu tidak semuanya itu rata besarnya, sama besarnya. Di bak bibitan itu walaupun penyemaiannya sama, contoh penyemaian saya kemarin iseng-iseng nih semai ya. Nah, semai kayak gini nih, walaupun saya semai seperti ini nih ya, ini saya langsung semainya di kokopit ya kawan-kawannya, jadi tidak yang pakai tisu ya. Kalau begini saya lebih seneng yang begini, lebih praktis. Oke, nanti kalau pengen mau detail lagi tentang ini nanti kawan-kawan ya. Nah, pada saat bak semaian itu pertumbuhan anthurium itu tidak rata. Jadi yang rata-rata tumbuh daun 2, 3, itu ada yang tumbuh udah daun 4, ada yang udah tumbuh daun 5 malah, tapi masih ada yang tumbuh satu daun kawan-kawan. Tapi pada saat kita pisahkan ke pot-pot kecil ini supaya bisa lebih terkonsentrasi ya untuk pembesarannya ya. Oleh karena itu saya kemarin dapat beberapa, pas saya keliling kemarin saya dapat di beberapa petani-petani anthurium atau kawan-kawan saya lah istilahnya gitu kan, dapat kuping gajah. Ini kuping gajah apa? Ini Bang, kuping gajah apa namanya, tarantula. Silang sama hibrid juga Bang, macam dorayaki. Oh oke. Terus dapat lagi kuping gajah apa nih? Ini kuping gajah apa? Jadulan Bang. Oke, nggak apa-apa. Cristalinum kek, mau yang jenis gigantium apa, yang penting saya ambilin aja gitu kan. Nah kawan-kawan, di sini nanti saya akan lihat ya kan, walaupun dari pisah dari komplotan sampai pisah ke pot-pot satu mandiri seperti ini ya gitu kan, itu perlu proses yang sangat hati-hati. Terutama nanti setelah masuk ke pot sini, kita akan kasih tahu istilahnya kiat-kiatnya supaya sampai bisa bagus ya. Oke, ini adalah saat yang paling rentan dalam pertumbuhan anthurium kawan-kawan. Saat yang paling rentan, paling kritik sekali ini ya di sini ya. Apalagi bagi petani udah tahu ya. Jadi
banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membesarkan bibitan dari Anthurium ini. Nah, salah satu kiat-kiatnya adalah satu, ya, seperti dilihat di kandang ini ya. Ini kemarin saya langsung tidak pakai plastik UV lagi ya. Nah, sekarang saya tambahkan plastik UV di atasnya. Kenapa saya tambahkan plastik UV? Karena supaya air hujan tidak langsung turun tembus ke bibitan ini. Kenapa? Satu, biasanya air hujan yang menitik-menitik kalau sedang deras ya, itu bisa membongkar media ya. Itu bisa membongkar media ya. Dan karena itu saya pakai UV. Dan supaya juga kedua adalah supaya stabil, karena air hujan itu mempunyai tingkat keasaman yang sangat tinggi. Dan untuk bibitan ini sangat rentan sekali. Jadi saya tidak sarankan ya untuk bibitan seperti ini langsung terkena air hujan. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin tidak terkena air hujan, istilahnya gitu kan. Tapi kalau memang belum punya plastik UV, atau ternyata ada juga kawan-kawan yang iseng-iseng sudah nyemai terus kena air hujan ternyata bagus, ya tidak apa-apa juga. Tapi saran saya jangan sampai terkena air hujan. Selain nanti merusak dari pohon ini tetesan-tetesan hujannya, kedua bisa jadi nanti medianya terlalu asam. Itu dia kawan-kawan. Makanya saya pun pakai plastik UV di atasnya ini, ya kan. Dan berikutnya adalah kawan-kawan ya, usahakan untuk medianya jangan media yang terlalu poros. Poros apa sih? Poros itu istilah dari kami ya, penghobi-penghobi itu adalah media poros itu adalah media tanaman yang tidak menahan air. Jadi kalau kita siram, airnya itu langsung turun dan hanya sepersekian persen membasahi, istilahnya walaupun basah tapi airnya cepat turun ke bawah, yang itu tidak bagus juga kalau untuk bibitan. Jadi usahakan bibitan ini harus selalu dalam keadaan lembab. Medianya apa aja ya kan? Medianya sebetulnya di konten media saya sudah pernah dijelaskan, tapi untuk kali ini saya akan sebutkan lagi. Untuk medianya ini diusahakan media yang tidak poros, jadi yang media yang agak padat dan menahan air. Salah satu media yang diandalkan untuk menahan air adalah kokopit. Jadi medianya ini saya campurkan adalah 2 sekam mentah yang sudah fermentasi kalau bisa, atau sekam mentah yang sudah busuk, boleh dibilang bisa difermentasi, bisa direndam dalam air lalu dikeringkan, atau juga sekam mentah yang udah lama di toko potnya. Jadi kalau ke toko pot tanya, "Bang, punya stok sekam mentah yang udah lama belum?" Nah, itu bagus. Kenapa? Karena duri-duri dari gabahnya itu sudah hilang. Dan kedua, ya kan, gabah-gabah yang masih bagus itu tidak ada. Karena kalau misalnya gabahnya masih bagus kita tanam gini, itu nanti akan keluar rumput-rumput padi, bukan rumput ya, tanaman-tanaman padi yang agak susah. Ntar dicabut, padinya kecabut, pohonnya pun ikut kecabut, ya rusak lah ya kawan-kawan ya. Jadi itu, jadi sekam mentah perbandingannya adalah 2 sekam mentah, 1 kokopit, 1 sekam mateng, dan 1 pakis yang halus. Kalau tidak ada pakis jangan dipakaskan, karena saya tahu pakis itu susah untuk didapatnya. Dan kedua, dia itu sudah masuk kategori golongan tanaman yang dilindungi. Jadi nggak banyak lagi sekarang petani-petani yang mengambil pakis yang batangnya dicacah untuk media tanaman ya. Jadi itu saja kawan-kawan, 2 sekam, 1 sekam mentah, 1 sekam mateng, 1 kokopit dicampur. Nah, boleh dicampurkan juga pasir malang yang halus. Kalau di sini saya campur di dalam medianya pasir malang, dan di atasnya saya campur pasir malang juga. Kenapa? Saya seneng rapih. Kalau misalnya rapi ya kan, itu biasanya enak lah dilihatnya ya kan. Ini sangat rentan sekali ya kawan-kawan, makanya nanti saya akan lihat juga. Lanjut aja lagi ya. Jadi medianya itu, potnya saya menggunakan pot yang paling kecil yang ada di pasaran. Ini ukuran 8. Pada saat pemindahannya pun harus hati-hati, dan potnya itu harus yang benar-benar bawahnya itu lubangnya bagus ya. Dalam hal ini lubangnya hampir di semuanya ya kan. Jadi lubangnya tuh harus yang lubangnya banyak di sininya ya. Jadi bagus, ini
saya pakai pot merek Grace ya. Pot merek Grace ukuran 8, ini bagus. Saya nggak promosi ya, tapi memang ini bagus potnya. Oke. Nah, selain itu juga, selain tadi sudah pakai plastik UV, terus sudah medianya sudah saya sebutkan, potnya sudah saya sebutkan juga. Nah, yang berikutnya adalah cara penyiraman. Untuk anthurium sebesar ini kawan-kawan, siramnya itu jangan langsung pakai air keran buka selang set. Wah, kebongkar semua kawan-kawan yang ada ya. Kebongkar semua yang nantinya itu tidak bagus. Ya istilahnya ya nyiram basah sih basah, cuman pohonnya beletak semua. Berantakan keluar dari potnya. Makanya saya itu siramnya sarankan pakai spray seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi kalau tidak punya seperti ini, bisa juga pakai semprotan yang buat burung kawan-kawan. Nah, bisa juga pakai begini, semprot. Nah, seperti ini. Jadi siramnya tidak usah harus langsung glozor. Jadi pakai alat seperti ini, spraynya yang halus ya kawan-kawan, karena memang dia ini masih sangat rentan sekali ya kawan-kawan. Sudah. Dan usahakan, kalau ini kan nih daerah saya nih, daerah di Tangerang ini kan panas sekali ya. Ini juga setelah saya lihat ini siang begini, saya berencana untuk menambah satu lagi paranet supaya agar lebih adem lagi, karena ini panasnya luar biasa kawan-kawan ya. Jadi sangat panas sekali. Nah, ini kalau kondisinya panas seperti ini, dan satu lagi kenapa saya pakai pasir malang kawan-kawan ya, karena sebagai indikator. Indikator apa? Indikator kelembaban juga. Ini saya tahunya secara nggak sengaja aja. Contoh ya kan, contoh ini habis saya siram ya, yang belum saya siram. Contoh ini siramnya tadi bareng pagi. Ini pasir malangnya berwarna hitam pekat. Nah, ini pasir malangnya ini udah abu-abu, menandakan kalau ini sudah kering ya kan, ini masih basah. Nah, oleh karena itu saya pakai indikator ini untuk nanti lihat pohon mana-mana aja. Nah, kalau kita habis semprot begini ya kawan-kawan ya, tuh hitam lagi ya, hitam lagi pekat, menandakan kalau ini medianya panas dan medianya sudah mulai lembab atau basah, karena nanti juga akan turun ke bawah ini kan airnya. Seperti itu kawan. Jadi penyiraman adalah kunci dari perawatan anthurium bibitan atau bijian ini. Jangan sampai glosor siram, jangan juga sampai mentang-mentang oh kata Bang Renat itu harus medianya lembab terus. Hayu aja setiap 2 jam disemprot kayak begini, punan kayak sapi gelonggongan juga kawan-kawan, kelelep yang ada gitu kan, nggak bagus juga, yang malah nanti akar bawahnya busuk dan yang akan mati kawan-kawan ya. Jadi itu kuncinya. Jadi jangan sampai penyiraman ini benar-benar harus dirawat, namanya juga baby ya, kita tahu gimana cara merawat baby ya. Jadi harus benar-benar kawan-kawan di penyiramannya. Ini kuping gajah, ini anthurium dasi ya kawan-kawan ya. Ini adalah yang saya punya agak banyak ini. Ini koptik silam mangkok, induknya kobra batik, bapaknya ini mangkok hibrid. Dengan menurut yang punya ini mangkok rembulan kawan-kawan. Saya juga baru tahu mangkok rembulan. Kemarin subscriber ada nanya, Bang, ini benar bukan mangkok rembulan? Loh, saya sendiri belum lihat mangkok rembulan seperti apa. Dan ternyata saya sekarang katanya malah punya bibitannya, ibunya koptik, bapaknya mangkok rembulan. Itu kawan-kawan. Dan di sini juga saya, kalau kawan-kawan lihat, saya ada kuning-kuning ya. Ini saya pakai kokopit. Loh Bang, memangnya udah kuat Bang dipakein kokopit atau kokopit lagi, dipakaikan Dekastar atau Osmocot yang 13-13 ini. Dekastar atau Osmocot itu bersifat slow release. Jadi dia mengeluarkan sedikit-sedikit ya kan, zat-zat yang bagus untuk tanamannya itu selama 3 bulan. Jadi nanti kalau misalnya masih baru ditaruh seperti ini ya kawan-kawan, ini kuning, masih kuning berisi full penuh. Nanti kalau udah masuk ke 3 bulan itu akan bening ya, di dalamnya itu transparan karena udah dikeluarkan untuk tanaman zat-zat yang terkandungnya ini. Jadi kalau untuk Osmocot itu tidak masalah kawan-kawan, baik untuk bibit yang baru sedaun
untuk yang 2 daun atau yang 3 daun itu nggak masalah, sah-sah aja. Dan di sini juga walaupun saya pelihara sudah baik banget, tapi tetap aja yang ada yang innalillahi kawan-kawan. Sepertinya ada yang innalillahi nih, entah terlalu panas atau pada saat pemindahannya ada akar yang terluka atau apa. Contoh yang innalillahi ini kawan-kawan. Kenapa saya bilang innalillahi? Bandingin sama ini tegak diri, ini rubuh, innalillahi, ya kan? Kenapa? Karena tuh, karena batangnya itu basah tuh, ya tuh, udah innalillahi. Kalau udah begini nih, batangnya bening tuh, batangnya bening seperti transparan batangnya. Sementara kalau yang bagus hidup ya tidak transparan batangnya. Ini kayak gini, innalillahi ya. Amsyong dah kita ya, innalillahi. Tapi ya itulah serba-serbinya pemelihara tanaman. Jangan yang sebesar ini. Yang sebesar ini aja kalau udah berkehendak Tuhan meninggal ya mati aja kawan-kawan. Tapi kita sebagai yang punya pohon merawat sebagaimana maksimal mungkin supaya menghindari yang seperti ini kawan-kawan. Makanya dalam pemeliharaan baby anthurium itu sangat ini ya, kita nggak tahu itu masih ada harapan hidup kok. Mungkin batangnya aja patah pinggang, terlalu luka atau apa pada saat pemindahannya, itu sudah risiko dari kita. Makanya saya bilang untuk kawan-kawan yang penghobi atau petani atau para penjual beli, kerugian dari senang tanaman itu cuma 2 kawan-kawan, ya kan. Istilahnya kalau enggak mati seperti tadi, hilang dicolong orang. Selebihnya enggak ada. Selebihnya keuntungan, entah keuntungan kita punya kepuasan batin untuk memelihara, entah bisa nilai jual beli atau nilai bisnisnya kawan-kawan ya. Itu kawan-kawan. Nah, di sini kalau itu ya tadi yang 1 daun ya kawan-kawan yang masih agak-agak rentan. Bahkan yang 2 daun pun saya lihat di sini nih ada nih yang innalillahi juga kawan-kawan. Ini kuping gajah ya kawan-kawan, sangat rentan sekali tuh. Bisa jadi mungkin tuh ya kawan-kawan meninggal, kita kalau udah begini kita relakan aja dan ya belajar sabar. Makanya orang punya tanaman itu orang-orang yang punya jiwa kesabaran yang sangat tinggi ya. Jadi kalau kayak gini ya mau gimana lagi gitu ya. Nah, itu aja kiat-kiat yang tapi belum ada ya kan, masih ada lagi nih. Tapi kawan-kawan kalau sudah sebesar gini ya, ini mungkin usia sekitar 2 bulanan lah. Tapi kalau udah mulai usianya 3-4 bulan seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini ada yang udah agak besar ya. Ini next step dari sini nanti akan seperti ini. Kalau sudah sebesar ini tidak ada masalah. Mau kena hujan pun sudah kuat. Mau istilahnya potnya pun udah ganti pot 10 ini ya. Ini udah sangat kuat kalau seperti ini kawan-kawan. Makanya kalau untuk pemula sekali, saya sih kurang menyarankan pelihara yang sebesar ini. Tapi bagi yang ingin tertantang, yang pengen merasakan merawat anthurium dari 1 daun, silahkan ya. Tapi yang lebih bagus sudah sebesar-besar ini enak. Ini tinggal naik aja ke atasnya kayak gimana. Bukan berarti yang seperti ini juga tidak ada resiko untuk mati atau gimana. Kalau siramnya terlalu banyak, terkena langsung matahari, tetap aja kawan-kawan ya kebakar juga. Terlebih lagi kalau sudah sebesar ini. Ini udah saya kasih pot 12. Ini udah sangat enak sekali. Dan keuntungan memelihara biji adalah selain ya kan kita punya kenikmatan sendiri atau kenikmatan batin sendiri ya, kita membesarkan tanaman. Kedua adalah untuk anthurium adalah mencari varian atau jenis baru. Karena ini mungkin contoh, ini ibunya koptik, emaknya mangkok ya kan. Yang diharapkan adalah entah jadi seperti koptik, entah jadi seperti mangkok, tapi harapan yang ditujunya adalah tidak seperti koptik, tidak seperti mangkok, tapi menghasilkan satu jenis yang baru. Oleh karena itu, dari jenis yang kobra katalog ini banyak sekali varian-variannya. Salah satunya di ujung sana ada tuh yang besar, itu adalah biji dari kobra batik. Itu diberi nama sama kawan-kawan Genesis. Nanti berikutnya kita akan ulas tentang Genesis itu ya. Oke, itu saja mungkin kiat-kiat yang bisa saya berikan untuk para pemula. Biasanya pemula, Bang saya pemula, ya oke, bare pemula ataupun yang sudah
punya tanaman atau yang punya tanaman lain tapi ingin memelihara jemani ya, itu kiat-kiatnya ya yang tadi saya berikan. Satu, terutama jangan, kalau bisa jangan langsung kena hujan. Kalau di kandang pakai UV ya kan. Terus juga medianya, saya juga ada subscriber yang sama saya diskusi, kenapa bang saya punya pohon banyak 300 bijian saya semai mati sisa 20-30. Ternyata pas saya minta fotonya, dari fotonya itu kelihatan dia hanya pakai pakis kasar kawan-kawan. Itu akar tidak punya serapan zat-zat hara yang ada di media, hanya pakis saja, pakisnya pun pakis kasar. Wah, itu otomatis auto mati semuanya kawan-kawan ya. Itu jadi media sangat penting juga. Jadi semua yang sebutkan penting. Potnya juga jangan terlalu besar, jangan sampai pot daun 1 begini dikasih pot 12. Wah, itu juga mati. Dan ini juga merupakan saran buat kawan-kawan, jangan pernah memelihara pohon kasih pot atau tempat yang melebihi dari kapasitasnya. Contoh, daun 1 jangan kasih pot 12, atau daun segini dikasih pot 30 sebesar ini ya. Kenapa? Karena nanti akan terlalu lembab, terlalu banyak air, malah nggak bagus juga. Istilahnya kalau sapi itu gelonggongan ya kawan-kawan. Itu dia pot juga. Lalu yang terakhir ada penyiraman. Jangan mentang-mentang lagi seneng-senengnya ayo aja setiap 2 jam disiram atau setiap 3 jam disiram, yang malah nanti mati. Oke kawan-kawan, itu saja dari apa yang saya bisa berikan dari pengalaman saya ya kawan-kawan ya, untuk masalah media untuk memelihara Anthurium bibitan. Buat kawan-kawan yang sudah like, menonton, dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus untuk kawan-kawan yang ingin tanya-tanya segala macam, bisa kontak saya melalui komen atau Instagram Nusantara Flora lewat DM. Kalaupun pengen lewat WhatsApp, bisa langsung WhatsApp, ada keterangannya di Instagram Nusantara Flora. Tapi maaf kalau saya jawabnya agak-agak lama ya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalam.